Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktu sehingga hari ini saya bisa melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan aksi nyata di tugas saya sebagai calon guru penggerak dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, ini ada pertanyaan tetapi tidak usah dijawab terlebih dahulu, nanti dijawab dalam hati saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, untuk materi pada modul budaya positif ini itu ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, restitusi, ada keyakinan kelas, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Jadi dimulai dari dulu Bapak Ibu, pendidikan ketika zaman kolonial Belanda, jadi rakyat itu hanya diajari tentang berhitung, menulis ataupun hanya membaca, ya, membaca seadanya dan hanya untuk kepentingan kolonial Belanda. Nah, terus bagaimana tentang pendidikan paradigma baru? Nah, pendidikan paradigma baru ini, pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktek pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya masing-masing, ya Bapak Ibu, ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap siswa itu kan punya kemampuan yang berbeda. Tidak mungkin bisa kita pukul rata begitu Bapak Ibu, dalam kita memberikan pelajaran. Nah, selanjutnya disiplin positif. Nah, dalam budaya kita makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti itu. Nah, sebagai pendidik Bapak Ibu, itu tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi bukan motivasi ekstrinsik, seperti itu. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan ataupun dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada teori kebutuhan dasar manusia. Ini yang dicetuskan oleh psikolog
ya, dari Amerika Serikat yang bernama Abraham Maslow. Di situ ada yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan makan maupun minum seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kaitannya dengan hal yang terlebih dahulu terpenuhi agar manusia itu dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Yang kedua adalah kebutuhan sayang dan rasa diterima, kasih sayang ya Pak Ibu dan rasa diterima. Yang ketiga adalah tentang penguasaan. Yang keempat kebutuhan akan kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Nah, motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi di sini murid melakukan disiplin itu karena apa? Karena ia takut untuk dihukum, ataupun untuk menghindari hukuman. Nah, ketika siswa melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum, ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Ini termasuk motivasi dari luar, bukan dari dalam siswa itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri itu karena ia ingin mendapatkan imbalan, bisa hadiah ataupun mungkin berupa yang lainnya, imbalan yang lain. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, jadi ini bukan motivasi dari diri anak itu sendiri. Nah, yang ketiga motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri itu karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi ini yang merupakan motivasi intrinsik. Jadi tugas kita Bapak Ibu sebagai pendidik, kita harus bisa menanamkan ini disiplin diri anak, yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ada konsep disiplin dengan identitas gagal, itu karena ada hukuman tadi. Hukuman itu yang pertama sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, memaksa. Yang keempat murid menjadi takut. Yang kelima murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang keenam adalah murid menjadi rendah diri, itu karena hukuman. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, itu ada karena penghargaan atau hadiah. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita melihat dampaknya itu kan tidak efektif. Kenapa? Karena hanya sementara, karena ini sifatnya hanya sementara. Yang kedua, merusak hubungan. Ini biasanya siswa yang tidak mendapatkan penghargaan ataupun hadiah itu akan merasa iri, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, itu akan mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ini juga akan Bapak Ibu? Nah, siswa yang tidak mendapatkan ranking ini akan merasa merasa terhukum, seperti itu. Jadi ini termasuk konsep disiplin yang gagal tadi. Nah, dan yang terakhir adalah yang kelima, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama Bapak Ibu, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ini yang yang berasal dari
motivasi yang berasal dari diri anak atau motivasi intrinsik Bapak Ibu ya. Konsekuensi yang pertama penguatan jangka pendek seperti itu ya. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu ya, ada restitusi. Nah, restitusi ini yang paling bagus untuk anak-anak kita. Yang pertama, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya seperti itu. Yang kedua, itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di sini siswa kalau misalnya menemui masalah, siswa itu akan fokus pada pemecahan masalahnya, bukan pada kesalahannya seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Jadi teori kontrol itu Bapak Ibu, teori kontrol ini yang mengontrol seseorang itu adalah dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain seperti itu. Yang kelima, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan, karena ini di sini dalam penerapan restitusi ini tidak ada yang namanya hukuman. Jadi guru membimbing, membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi di sini yang menyelesaikan masalah adalah siswa itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goseng tahun 2004. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi, bukan pada kesalahan anak tadi. Nah, yang kedua adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter yang diharapkan itu yang seperti apa? Nah, itu yang menjadi fokus dari restitusi ini. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan anak tadi seperti itu. Nah, yang keempat adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak itu melakukan suatu kesalahan itu karena pasti ada alasannya, ada dasarnya seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima adalah tawaran bukan paksaan. Yang keenam untuk memperbaiki hubungan, dan yang terakhir adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Nah, perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi ini pada contoh kasus murid yang terlambat datang ke sekolah. Nah, untuk hubungan itu hukuman murid disuruh berdiri di dalam kelas selama 15 menit. Itu mungkin seperti itu, salah satu contoh hukuman seperti itu. Terus guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi ketakutan. Nah, yang ketiga misalnya ini murid disuruh menulis, ya saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, ini contoh penerapan hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Nah, di sini guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Misalnya karena siswa tadi terlambat 10 menit, nah nanti waktu istirahat siswa dikurangi 10 menit untuk
mungkin bisa melanjutkan mengerjakan atau mungkin untuk belajar yang lain seperti itu. Yang selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tentang restitusi. Jadi di sini guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, keyakinan kelas maupun keyakinan dirinya sendiri. Kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Kalau di sini tadi guru tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada posisi kontrol. Nah, menurut Dan Goosen itu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan. Posisi kontrol guru yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, yang pertama sebagai penghukum. Jadi di sini hukuman itu bisa berupa hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua mungkin pembuat rasa bersalah. Jadi di sini guru itu membuat siswa itu seakan-akan merasa bersalah karena telah melakukan kesalahan itu. Tetapi yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat pemantau dan yang terakhir manajer. Lanjut. Nah, ini contoh penerapannya Bapak Ibu, penerapan 5 posisi kontrol. Ini pada contoh kasus murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau posisi kontrol sebagai penghukum bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Nah, itu mungkin salah satunya seperti itu, bentuk hukuman kepada siswa, tetapi ini tidak akan efektif ya Bapak Ibu. Yang kedua juga pembuat merasa bersalah. Ini di sini berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, yang diucapkan oleh guru, ayolah yang tertib, Bapak itu Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nah, di sini mungkin yang bisa diucapkan oleh guru, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Seperti itu. Jadi kalau di sini Bapak Ibu sebagai pemantau itu guru memonitor atau juga mengawasi. Jadi seorang pemantau itu biasanya akan mengandalkan perhitungan ataupun catatan-catatan seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini guru bisa menanyakan kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Atau mungkin kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas saja? Nah, sekarang kita lihat untuk pertanyaan berikutnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Mungkin jawaban kita Bapak Ibu untuk keselamatan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini saat kemarin ada COVID-19. Nah, mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan ataupun untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang
kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi ini sifatnya umum, seperti itu Bapak Ibu ya. Menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar untuk mengikuti serangkaian aturan ataupun peraturan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa kok lebih baik keyakinan kelas? Karena sifatnya umum, sifatnya universal. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, tentunya untuk keyakinan kelas ini sedikit saja, ya, tidak usah banyak-banyak. Agar apa Bapak Ibu? Agar mudah diingat oleh siswa. Yang ketiga, berupa pernyataan universal atau umum tadi. Yang keempat adalah sesuai dengan kondisi kelas, ya, agar mudah untuk diterapkan. Yang kelima, dibuat dalam bentuk positif. Di sini maksudnya kalimat tersebut itu tidak boleh kalimat yang negatif. Okay. Bentuk kalimat negatif misalnya jangan berlari. Nah, ini mungkin bisa kita ganti menjadi jalan pelan-pelan, mungkin seperti itu. Okay. Atau mungkin kalau tidak boleh datang terlambat, mungkin kita ganti ke dalam bentuk positif menjadi datang lebih awal atau datang tepat waktu, seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, semua warga kelas harus dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, yang pertama, siswa bercurah pendapat ataupun mungkin bisa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi semua siswa diberi kebebasan untuk menuliskan keinginan-keinginannya atau keyakinan-keyakinannya agar nanti bisa seperti apa. Nah, setelah siswa itu disuruh untuk berpendapat, dia bisa berpendapat langsung atau mungkin bisa kita tulis ke dalam stick note seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang tadi sudah ditulis. Kemudian Bapak Ibu, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, atau mungkin karena mungkin satu anak dengan yang lain itu mungkin ada yang sama, tentunya kan tidak bisa kita tulis semua. Kita tulis salah satunya karena mungkin intinya sama seperti itu. Nah, kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Misalnya tadi Bapak Ibu, jangan atau mungkin tidak boleh, itu kan termasuk kalimat negatif. Nah, kita ganti, kita rubah menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir, setelah menjadi keyakinan dan disepakati bersama antara guru dan semua murid, nah selanjutnya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Mungkin bisa kita ajak untuk menandatangani, anak-anak itu menandatangani keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu kemarin contoh yang sudah kami lakukan proses pembuatan keyakinan kelas. Kemarin anak-anak atau siswa kita beri stick note, kemudian setiap anak menuliskan keyakinan dirinya. Nah, kemudian setelah semua menulis, kemudian kita tempel, kita tempel di kertas atau mungkin di papan tulis bisa. Nah, setelah itu nanti kita
kita rekap, kita tulis seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti mana yang kita sepakati sebagai keyakinan kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Nah, 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, itu posisi kontrol kita, yang paling bagus adalah kita sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Kalau tadi ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, atau mungkin sebagai teman, ataupun sebagai pemantau, dan yang terakhir tadi adalah sebagai manajer. Nah, yang paling tepat untuk kita lakukan adalah peran kita sebagai seorang manajer dengan menerapkan ini Bapak Ibu ya, dengan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, tahapannya apa sih? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu kita beri ketika siswa melakukan kesalahan itu jangan sampai kita memarahi anak tersebut. Kita stabilkan saja keadaannya. Tadi siswa tidak merasa takut Bapak Ibu ya. Ketika siswa tidak merasa takut, nah dia akan bisa nanti memecahkan masalahnya, kesalahannya apa, nanti anak itu akan bisa memecahkan sendiri dan akan bisa mencari solusinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Nah, bisa kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, seperti itu. Nah, kita tanyai, kemudian siswa nanti akan menjawab. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah siswa memperoleh solusi dari masalah yang dihadapinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi 3 tahapan segitiga restitusi ini mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya. Ya, mungkin bisa ketika tahapan sudah dilalui, atau mungkin baru 2 tahapan yang dilalui. Nah, mulai sekarang kita bersama-sama Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar. Mungkin kalau ada siswa ataupun anak didik kita yang melakukan kesalahan, nah mari kita berperan sebagai manajer, nah, dengan menerapkan segitiga restitusi. Agar apa Bapak Ibu? Siswa itu disiplin, ya, disiplin yang berasal dari apa? Iya, dari dalam dirinya sendiri. Ini motivasi intrinsik, ya, karena jika seperti itu siswa akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya laksanakan. Nah, ini kita lihat bersama-sama. Ini termasuk tahapan menstabilkan Bapak Ibu, ya.
Ya, demikian Bapak Ibu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya terapkan. Tadi ada 2 kasus. Yang pertama tadi karena tidak membawa arti ribut saat upacara, dan yang kedua tadi ada siswa yang tidak mengerjakan PR seperti itu. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini, jadi kita sebagai guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada siswa agar siswa itu bisa menemukan solusinya. Apa sebenarnya yang telah dia lakukan, terus kita tanyakan penyebabnya, terus keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah dia langgar. Nah, terus kedepannya untuk memperbaiki itu akan melaksanakan apa, kita terapkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu diseminasi untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sekali. Untuk selanjutnya, nah kita refleksi Bapak Ibu, apa yang tadi sudah kita peroleh, meskipun hanya sekilas-kilas, tetapi mungkin ada hal yang positif yang bisa kita ambil begitu Bapak Ibu. Yang pertama, apa hal baik yang saya alami atau yang kita alami dalam proses yang tadi sudah berjalan. Kira-kira apa Bapak Ibu hal baik yang kita alami? Ya, menjadi tahu, salah satunya akan keyakinan kelas. Iya, betul. Seperti itu. Iya, iya betul. Memang kita harus meninggalkan cara-cara yang lama seperti itu. Yang kedua, lanjut Bu, bagaimana rasanya setelah mengikuti proses tadi, Bapak Ibu? Bagaimana rasanya ini tadi? Penasaran, lanjut. Iya, terima kasih, merasa senang Bapak Ibu tentunya ya. Bukan tambah bingung, tapi iya, ada pencerahan sedikit seperti itu, Bu. Nah, yang ketiga, apa hal baru yang kita ketahui setelah mengikuti proses yang baru saja kita laksanakan? Ya, keyakinan kelas. Ya, segitiga restitusi. Ya, oke, lanjut. Kalau kita setelah kita segitiga tadi ada 40 per kelasnya dilaksanakan, nanti bisa berjalan lebih bagus, keyakinan semua. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan ke depannya dari pembelajaran yang tadi sudah kita laksanakan? Jadi ini tindak lanjutnya seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Bisa diterapkan di kelas masing-masing dengan membuat suatu keyakinan pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada kita semua nanti bisa dilaksanakan ke kelas masing-masing. Ada yang lain, Bapak Ibu? Saya, Pak. Jadi, Kalau kemarin kan kita sering kilaf ya, masih sering memberikan hukuman secara verbal. Dan setelah tahu ilmu ini, mungkin untuk ke depan kita mengurangi atau menghilangkan. iya betul. Dan Dan seperti itu. Jadi iya. biarkan anak termotivasi secara dari dalam atau intrinsik. Iya betul. Jadi memang kita sebagai pendidik Bapak Ibu ya, kita memang harus meninggalkan cara-cara lama yang dilakukan oleh zaman-zaman
Betul, zaman kolonial seperti itu ya. Kita merubah ke paradigma yang baru ya. Kita untuk posisi kontrol kita berperan sebagai manajer apabila siswa melakukan suatu kesalahan dengan menerapkan segitiga restitusi ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahannya dan juga kekurangannya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.